tempat hunian kos itu kan kadang biasa banyak yang sumpek, gangnya kecil-kecil. Nah, kita buat yang lebih besar. Ukuran kamarnya juga 3x3, tidak termasuk ukuran toilet. Ada dapat lemari, meja belajar, hambalan, sama fasilitas kamar mandi ada di dalam. Kamar mandinya itu ada water heater, ada wastafelnya, dan ada kloset duduknya. Fasilitas bersama yang kita sediakan itu adalah ruang berkumpul nih. Terus ada juga dapur bersama sama tempat parkir. Halo guys, kembali lagi bersama saya Iwan Kendrianto. Hari ini kita akan melakukan ngulik kos di salah satu member kita yang bernama Pak Stefanus. Nah, ini adalah salah satu kos yang telah dia buat. Kita akan coba melihat isi dalamnya seperti apa. Yuk kita langsung temuin aja ownernya sekarang. Let's go guys. Ya, halo bro. Hai, halo Wan. Apa kabar? Nah, ini hari ini kita ada mau coba ngulik kosan punya lu nih. Nah, kira-kira kita pengen tahu nih, sebenarnya kenapa sih lu bikin kos dengan konsep yang kalau gua lihat cukup keren banget ya. Fasadnya juga kayaknya mantap banget, minimalis tapi kesannya kok elegan gitu. Terinspirasi dari mana sih? Sebenarnya sih kita terinspirasi dari tempat hunian kos itu kan kadang biasa banyak yang sumpek, gangnya kecil-kecil. Nah, kita buat yang lebih besar. Kita fokus di penghawaan dan airnya. Jadi kalau mandi itu airnya selalu tekanannya tinggi, dan kita juga ada sediakan ruang untuk berkumpul. Oke, kalau gitu. Nah, gue boleh lihat dalam-dalamnya seperti Oh, apa? boleh. Nah, cuman gue agak unik ya tadi pas lu keluar itu, ini pintunya pakai akses ya? Betul, kita pakainya pintu sidik jari. Jadi cuma penghuni aja yang bisa masuk ke dalam. Jadi keamanan kita dijamin aman. Terus ini posisinya berada di komplek. Jadi keamanannya 2 lapis. Bro, boleh tahu nggak sih ini lokasi kosnya itu ada di mana sih sebenarnya? Lokasi Platinum Residence Karawaci berada di Jalan Permata Elok, Blok B15 nomor 106, atau bisa dibilang juga sektor 3 biasanya. Atau kalau mau lebih gampang, bisa search di Google Map juga, ketik Platinum Residence Karawaci. Oke. Yuk kita langsung lihat kamar aja, Bro. Ya. Ya. Bro, gue pengen tanya ya, di sini lokasi kos lu itu ada di mana sih sebenarnya kalau misalkan teman-teman ataupun sobat cospreneur lainnya pengen ngekos di tempat lu misalkan. Nah, ini lokasi-lokasi yang strategis mana sih yang cocok buat ngekos di tempat lu, atau mungkin gue ada kerja di mana, kosan lu ini cocok buat gue gitu. Kira-kira lu bisa kasih info mungkin lokasi-lokasi yang terdekat dari kosan lu? Oh, bisa. Kita lokasinya cukup strategis ya, karena kita berjarak 5 menit dari Universitas UPH, 5 menit dari Rumah Sakit Siloam. Terus di depan kita, di depan komplek ini kita banyak area jajanan. Jadi kalau pagi itu sarapannya ada banyak pilihan. Ada juga sambal SS, ada Janji Jiwa, ada tempat gym, ada tempat balet, dan ada banyak lagi tempat makan yang lain. Terus kosan kita juga dilalui sama kendaraan umum, angkot. Dia bisa mengarah ke Mall Lipo Karawaci. Terus untuk yang teman-teman yang kerja di area dekat Lipo Karawaci atau kuliah di UPH, boleh ngekos di tempat kita karena lokasinya cuma berjarak 5 menit. Terus kita juga dekat dengan Budi Agung dan beberapa sekolah penerbangan. Lokasi kos kita dekat banget dengan minimarket. Jadi buat teman-teman yang ngekos di sini yang mau jajan-jajan itu dengan jalan kaki aja udah bisa. Terus kita juga dekat dengan wihara, ada juga gereja, dan ada musola juga dekat-dekat sini. Semua berjarak 5 menit. Oh, berarti tempat lu ini kalau bisa dibilang lokasinya cukup strategis ya. Kalau tadi lu bilang ada dekat UPH ya, kampus UPH, terus kemudian dekat Rumah Sakit Siloam, terus juga dekat beberapa perkantoran yang di Lipo Karawaci. Selain itu yang paling penting adalah anak-anak kos kalau mau nongkrong kayak ke Janji Jiwa,
makan di warung SS, terus kalau mau belanja kebutuhan juga ke minimarket itu dekat banget dari kosan lu ya. Nah, Betul. kalau menurut gua sih itu cukup menarik banget ya buat teman-teman ataupun sobat cospreneur yang memang ada bekerja maupun ingin mencari kos di wilayah sekitar tempat kosan lu tadi itu sangat cocok banget itu. Nah, bro, secara lokasi sih gua lihat kayaknya memang udah menarik banget tempat lu ya. Nah, bisa nggak sih kita lihat contoh kamarnya itu seperti apa sih konsepnya? Siapa tahu teman-teman yang lainnya juga tertarik buat ngekos di sini. Bisa, yuk. Nah, bro, kita pengen lihat kamarnya. Kalau gue boleh tahu, kan tadi lu sempat sebut ada beberapa tipe jenis kamar ya. Boleh diinformasiin nggak sih ke kita seperti apa sih tipe-tipe kamar yang ada di sini? Kita ada 3 tipe kamar. Ini tipe yang pertama, bisa untuk twin share. Nah, ini tipe yang pertama, ranjangnya ada 2. Jadi untuk teman-teman yang mau tinggal berdua bisa, karena ini ranjangnya kita terpisah. Terus kita lemarinya juga ada 2, kiri dan kanan. Dapat meja belajar. Terus di sini ada view-nya juga bagus. Kita ada AC juga. Nah, ini tipe kamar yang pertama ini, kamar mandi ada di dalam. Ada dapat kloset, ada dapat water heater, terus ada dapat wastafel. Nah, oke bro, kita udah cukup paham nih yang tipe yang pertama ya. Tipenya ada twin share bed punya yang bisa sharing bed. Nah, terus lu bilang tadi ada 2 tipe lagi yang lain ya. Kira-kira kita bisa lihat nggak tuh 2 tipe yang lain itu seperti apa? Bisa, yuk. Ini kita masuk ke tipe kamar yang kedua. Tipe kamar yang kedua ini cocok untuk yang mau tinggal sendiri atau berdua. Kita lihat aja yuk ke dalam biar lebih jelas. Yuk. Ini tipe kamar yang kedua. Ini ranjangnya king size. Ukurannya 180 kali 200. Terus ini juga lemarinya gede ya. Ini isi lemarinya. Lemarinya kapasitas untuk 2 orang. Kemudian kita dapat meja belajar sama hambalan. Ukuran kamarnya juga 3 kali 3. Tidak termasuk ukuran toilet. Kamar mandi di dalam hampir 12 meter persegi. Wow, cukup luas juga ya bro ya. Iya. Kira-kira kita bisa lihat nggak untuk tipe kamar yang ketiganya bro? Bisa. Yuk, kita ke sana. Nah, ini tipe kamar yang ketiga, kita lebih ke family style ya. Untuk kakak beradik punya. Karena kita ranjangnya, ranjang bunk bed, atas bawah. Kemudian ada dapat lemari, meja belajar, hambalan, sama yang terutama fasilitas kamar mandi ada di dalam. Biarpun kita kamarnya minimalis dengan ranjang bunk bed, tapi di dalamnya ada kamar mandi di dalam, dan kamar mandinya itu ada water heater, ada wastafelnya, dan ada kloset duduknya. Fasilitas bersama yang kita sediakan itu adalah ruang berkumpul nih, bisa untuk kumpul, makan-makan, ngobrol-ngobrol, area cukup besar. Terus ada juga dapur bersama, sama tempat parkir, ada juga tempat nongkrong di teras. Bro, kalau gue lihat nih, 3 tipe kamar lu tadi kan cukup menarik banget ya. Siapa tahu nih sobat cospreneur yang mendengar dan menonton video kita ini tertarik buat ngekos di tempat lu. Boleh nggak sih kira-kira dikasih gambaran range harganya itu kalau mau ngekos di sini itu sekitar berapa? Kita range harganya dimulai dari 1,2 juta sampai 2 juta lebih. Kalau tambah orang, ada tambah biaya sedikit lagi sih. Itu 1,2 juta udah dapat semua fasilitas tadi itu, kayak ruang santainya, dapur bersama, terus tadi fasilitas-fasilitas lainnya kayak parking gitu kita udah nggak ada bayar apapun lagi tuh. Semuanya sudah include all in. Kecuali listrik, kita listrik menggunakan token ya. Wah, kalau gitu cukup murah banget ya buat lokasi yang cukup strategis dekat UPH, dan itu harganya cuma 1,2an kita udah bisa ngekos di tempat yang nyaman banget seperti ini. Nah, mungkin kalau sobat cospreneur tertarik buat ngekos di tempat ini, mungkin bisa langsung kontak nanti ke admin office-nya dari Pak Stefanus. Nama kosnya adalah Platinum Residence Karawaci ya. Nanti bisa langsung cek di kolom deskripsi nomor telepon ataupun WhatsApp dari Office Platinum Residence Karawaci. Sebagai penutup nih bro, kira-kira gue pengen nanya satu hal lagi nih. Mungkin ini agak sedikit privacy ya, yang mungkin bisa juga sharing buat teman-teman juga. Kira-kira gue pengen tahu kenapa sih lu milih investasi bisnis properti kos ini bukan investasi yang lain gitu, untuk ya kan gue tau lah kalau lu ada bisnis lain juga ya, yang tentunya suatu bisnis utama yang lu kerjakan, dan lu menginvestasikan uang lu itu ke bisnis properti cost, tapi
bukan investasi yang lainnya. Mungkin lu bisa sharing apa sih alasannya gitu? Bisa. Kenapa saya memilih bisnis kos-kosan ya? Pertama, karena bisnis kos itu kerjanya nggak ribet. Karena kita cuman maintenance unit aja sama nagih uang sewa aja paling. Dan keuntungan yang saya paling suka dari bisnis kos itu adalah properti kita harganya naik terus dan kerjanya ringan. Kira-kira nih Bro Sep, sebagai penutup, kira-kira ada nggak sih pesan buat sobat cospreneur yang kalau misalkan mereka ingin investasi di properti kos biar mungkin bisa membangun sebuah kosan seperti punya Platinum Residence Karawaci ini? Investasi yang pertama menurut saya adalah bergabung dengan KSI dulu, karena saya sebenarnya mau menjalankan bisnis kos-kosan ini udah hampir 10 tahun yang lalu. Wow. Tapi karena nilai investasinya yang besar, biasanya kita nggak tahu mau memulai dari mana. Saran saya, carilah komunitas yang menampung bagaimana kami bisa berdiskusi di dalamnya tentang masalah terkait kos-kosan. Yang paling saya sarankan adalah KSI, karena kami di sana, saya sendiri sudah di KSI itu udah 2 tahunan, dan kami di dalamnya grupnya itu masih sering terjadi chat-chat, dan ada masalah apa biasa kami ada bahas di dalam grup. Itu sih investasi yang pertama yang perlu kita lakukan, karena di KSI juga diajarkan basic-basicnya apa-apa aja yang harus kita lakukan, apa-apa aja yang harus kita hindari lakukan. Menarik banget, sebelumnya thank you banget nih ya Bro Sep ya, salah satu member KSI juga ya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu ataupun ingin bergabung di KSI Community, nanti bisa cek linknya di bawah ini atau bisa cek juga di kolom deskripsi. Nah, sebelumnya Bro Sep, sekali lagi gue ucapin thank you banget udah sediain waktu dan sharing di channel YouTube-nya You Business Kos ya. Teman-teman sobat cospreneur lainnya, sampai jumpa di video ngulik kos berikutnya. See you.